Shalom. Iya, shalom. Shiners. Wih, gini kita pakai jargon Shiners juga Iya, ya. kan. Oke. Kembali di Shine Talk. Talk. Nyaris gua salah menyebutkan nama programnya. Shine Talk. Nyaris lupa, tapi nggak apa-apa. Episode berapa nih? Episode pertama. Wah. Lebih tepatnya episode 1. Iya, Episode 1. Nah, jadi Fer, di episode yang sekarang nih kita bakal bahas apa nih Fer? Kita mau menyerang Koet seperti apa lagi di episode minggu ini? Sebenarnya masih sama sih, masih tentang pemuritan, tapi masih ini bahkan lebih deep sih. Oke. Lebih dalam. Lebih dalam. Itu kita akan membahas namanya cool. Di sini kita bahasnya kita sebutnya cool ya guys, karena di tempat lain juga ada yang bilangnya komsel. Oke. Itu, komsel, komunitas sel. Kalau kita di sini bilangnya cool. Kenapa kita cool? Karena ya emang kami cool aja memang. Oh, iya, boleh. Enggak. Boleh, nggak apa-apa Fer. Gas. Community of love. Ya, Oke. itu artinya. Nah, jadi di kesempatan kita tuh mau bahas tuh sebenarnya tuh cool di sini tuh seperti apa dan mungkin concern apa sih yang berkembang yang kita nih denger nih from the underground gitu ya. Kita denger nih ada isu apa sih terkait cool ini gitu yang kami dengar gitu. Jadi tolong dipersiapkan klarifikasi yang terbaik ya. Siap. Oke. Tolong jangan blunder. Kita memastikan jawaban terbaik ya Pak ya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, jadi di tengah perkembangan generasi muda saat ini nih, kita tuh yang aku lihat ya, itu di antara orang-orang percaya lah, ibaratnya di komunitas kita yang anak muda Kristen tuh, aku tuh ngelihat ada segelintir orang yang sebenarnya tuh mereka masih ke gereja, dateng gitu kan, ibaratnya juga menjalankan nilai-nilai gerejanya gitu, tapi mereka tuh memutuskan untuk tidak ikut pemuritan lebih dalam, khususnya komsel atau di kita disebutnya Cool. Oke, gitu. Makasih Ferdinand. Oke. Nah, jadi mereka tuh mereka nggak meninggalkan iman mereka, tapi mereka memilih menjauh dari komunitas yang membuat mereka terlibat lebih dalam. Oke. Nah, salah satu alasan yang sering tidak diucapkan nih secara terbuka adalah cool terasa eksklusif bagi orang-orang baru. Betul. Gitu. Nah, jadi kira-kira nih menurut Koet, statement yang beredar di underground ini yang tadi aku bilang, menurut Koko gimana? Tapi sabar dulu, sekalian aku mau nanya. Oke, boleh. Sekalian. Gas. Tapi jawabnya kok berdasarkan Alkitabiah dulu ya, karena kita ini kan di podcast Kristen gitu. Oke. Siap. Apa sih bedanya gereja dengan komunitas sel gitu? Ada spesifik nggak yang dari Alkitab tentang komunitas sel gini gitu? Oke, mungkin kalau di Alkitab ya justru duluan mana ya? Duluan gereja atau komsel? Sebenarnya komsel. Kalau dilihat memang sih pada saat itu kan di hari lahirnya gereja nih yang dikenal juga dengan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, murid-murid terima baptisan Roh Kudus. Terus kemudian tampillah Petrus ke depan, dia berbicara, memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat. Itu gereja mula-mula ya. Tapi waktu itu kan mereka gak punya mega church, gak ada building yang bisa menampung orang sebanyak itu. Yang menyatakan kalau itu gereja. Benar, bahkan mereka tuh baru disebut orang Kristen tuh waktu mereka di Antioquia. Ya, jadi pada saat itu yang mereka running nih untuk membuat persekutuan mereka semakin kuat itu bentuknya komsel, walaupun mereka gak sebut itu komsel ya. Nah terus itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul 2. Koko bacain beberapa ayat kuncinya aja dari ayat 41.
orang-orang yang menerima perkataannya itu, maksudnya menerima perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus maka ketakutlanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, berikutnya juga ada kata-kata seperti ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tapi juga nih, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir. Makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ya, jadi sebenarnya originalnya harusnya disukai semua orang ya, tidak ada yang merasa eksklusif kali lah ini gitu kan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi secara biblical bisa dilihat pola itu sebenarnya mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Oke, dan justru itu malah mulainya dari komsel dulu ya kalau kelihatan, karena tadi kan persekutuan-persekutuan kecil di rumah-rumah secara bergilir juga. Oke, menarik. Jadi gitu. Jadi pada prinsipnya memang komunitas kecil ini adalah bagian dari komunitas iman yang lebih besar ya. Tapi untuk membuat mereka bisa saling mengenal lebih lanjut dan bisa melakukan semua hal yang dituliskan tadi, ya mereka menjalaninya tidak bisa dilakukan dalam satu gedung yang besar. Oke. Menjawab Ferdinand? Terjawab ya. Oh kayak gitu. Nah, gini kok. Seperti yang tadi udah aku bilang terkait dengan eksklusivitas ini. Oke. Nah, biar bisa dapat backgroundnya dulu ya nih kok. Karena pada saat aku pertama kali di sini juga. Nah, ini udah mulai ini apa yang kurasakan di awal-awal aku join Shine ya kok ya. Nah, jadi aku tuh sempat melihat kayak secara nyata kalau memang beberapa cool itu tuh terlihat sangat eksklusif banget. Eksklusif ini berbicara kayak gak usah kita kayak nge-approach orangnya, tapi kita aja udah gak berani nge-approach grupnya. Karena saking eksklusifnya, dan kayak mungkin karena golongan mereka lebih di atas kita, baik secara ekonomi atau status dan segala macam. Lalu melihat solidaritasnya mereka yang kayak udah tuh kayak sepertinya tidak akan ada mata rantai yang bisa masuk lagi gitu. Dan itu juga sempet membuatku dilema juga gitu. Apakah memang mungkin emang mereka kali gitu kan, kayak gitu aja. Tapi ternyata aku lihat ternyata memang keterusan nih. Dan juga ini di testimoni juga sama beberapa orang yang cerita sama aku juga. Seperti itu. Nah, jadi menurut Koko yang seperti itu gimana tuh? Perasaan orang-orang yang ngelihat kalau Komsel itu eksklusif. Komsel tuh ngelihat dari orang lainnya itu kayak kayaknya gue gak belong deh di sini. Kayak gitu. Oke, mungkin ada dua pendekatan ya. Yang pertama tuh bisa aja memang dari sisi Komsel itu orang-orangnya nih belum cukup dewasa. Jadi mereka kumpul karena frekuensi mereka ketemu semakin sering, pasti mereka jadi semakin dekat kan, lebih dekat daripada orang baru yang akan bergabung. Nah, tapi karena ketidakdewasaan mereka secara rohani nih, itu membuat mereka merasa kedatangan orang baru itu jadi seperti mengganggu chemistry yang sudah ada. Ya, ini dari sisi coolnya dulu ya. Jadi bisa jadi ada individu-individu di dalam cool tersebut, atau mungkin tim intinya, atau mungkin pemimpinnya yang belum mengerti tujuan dari cool itu apa. Atau yang kedua, mereka juga belum sedewasa itu. Karena kan gak dipungkiri semua orang yang dalam cool itu juga semua orang yang sedang berprogres bersama. Ya. Jadi ya mereka gak tentu langsung sampai di titik pemikiran yang sudah dewasa. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi dari sisi coolnya. Tapi dari sisi orang yang baru yang mau join, bisa juga nih ada asumsi di pikiran mereka juga bisa.
Ya misalkan kayak tadi nih, wah mereka kayaknya golongan-golongan orang-orang berduit nih, gua Ya. kayaknya nggak bakal masuk lah. Padahal itu bukan keluar dari mulut mereka, tidak keluar dari sikap dan tatapan mereka, tapi dari pikiran kita sudah Asumsi. seperti itu. Iya. Kan kalau pikiran mempengaruhi perasaan, ya kan? Mm-mm. Jadi pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan nih. Jadi kalau pikiran kita udah seperti itu, walaupun mereka tidak ada sama sekali berpikir seperti itu, kitanya udah jadi aneh duluan rasanya untuk ada di tengah-tengah mereka. Nah itu juga bisa membuat kita jadinya, bener kan aku jadi makin gak nyaman, karena di pikiran kita sudah penuh dengan pikiran judgement seperti Iya. tadi ya. Jadi balik lagi ini bisa dua-duanya benar gitu. Dari sisi coolnya, ada orang-orang yang memang belum cukup dewasa, nggak tahu tujuan utama dari persekutuan ini apa. Dari sisi orang yang baru, mungkin bisa aja mereka juga punya nih selain pemikiran yang salah, atau mereka punya trauma di komunitasnya sebelumnya Ya. gitu. Oke. Jadi akhirnya mereka juga berpikir, ini kayaknya sama deh gitu. Dan akhirnya melihat cool yang baru dengan framework yang lama gitu, dengan pengalaman traumatis mereka. Tapi kok ini kok mana yang harus mengerti? Si coolnya apa si orangnya ini, misalnya saya gitu. Keren banget. Lanjut. Maksudnya gini loh, aku yang harus berusaha untuk bonding sama mereka, apa cool yang harus terus effort untuk ngajak dia gitu, untuk lebih dekat lagi gitu. Mana yang harus Memberikan effort lebih besar. Iya betul. Kalau ditanya Terima yang mana kasih dulu, sudah membantu ya. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. kalau ditanya yang mana dulu nih, yang mana dulu harusnya dari cool. Dari coolnya harus punya pengertian kalau kita ini tujuannya itu bukan untuk jadi klub gitu ya. Klub Oke. dengan hobi yang sama, deket. Karena kalau misalkan kepikirannya seperti itu ya, nanti lama-lama kedatangan orang baru tuh jadi kayak gangguan gitu loh. Jadi nggak asik nih kita nih, karena ada dia nih, jadi orang baru kita harus ngulang lagi ceritanya dari awal. Dan apalagi kita udah ngerasa klop banget ya. Jadi dari awal memang harus diingetin, kita nih bukan untuk sekedar kumpul dan jadi satu grup yang eksklusif ya. Jadi mesti ditanamin memang dari atasnya sih. Kita ini ngumpul, suatu hari kita akan bertumbuh dan membelah. Membelah tuh maksudnya kita akan memulai grup-grup kecil yang baru dengan tujuan memuridkan mereka dan membantu orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi maksudnya itu harus ditanamin terus sama si orang-orang yang ada di leadership ringnya ya, supaya orang-orang yang dalam cool ini dan core team itu ngerti gitu. Nah itu dari sisi yang mana dulu, semestinya dari sisi orang-orang komunitas selnya. Tapi dari sisi si orang yang mau join juga harus membuka hati juga, karena ada juga case-case di mana orang-orang komsel ini atau cool ini tuh udah sangat-sangat ramah gitu ya. Udah follow up terus. Nah, follow up terus, siap dijemput bahkan kalau memang dia mau datang. Tapi selalu nggak mau gitu. Dengan berbagai macam alasan. Bahkan ya Koko pernah, ini based on real story nih. Dia punya trauma sama orang dari suku tertentu nih. Jadi ini menarik. Waktu dia ada di kota lain, bukan di kota ini, dia pernah punya trauma, ada diperlakukan dari suku tertentu gitu ya. Dengan cara yang gak enak banget dan itu membekas buat dia. Lalu pas dia datang ke sini, ada orang bersuku itu di cool. Ya. Terus orang ini tuh padahal baik gitu sama dia. Dan gak ngapa-ngapain juga. Gak ngapa-ngapain juga. Tapi ya, Koko tanya kan, kenapa kamu mulai jarang datang cool ya? Kenapa kamu gini. Terus dia tuh cerita, aku tuh ngerasa gak nyaman. Iya benar, aku ngerasa gak nyaman sama orang ini. Emang dia kenapa? Enggak sih kok, bukan dia. Tapi aku pernah diperlakukan sama orang suku ini. Wah, sangat merendahkan sekali kok. Dan dia mengeneralisasi hal itu. Tapi Koko bilang, tapi kan dia gak ngapa-ngapain. Iya sih kok. Tapi gak nyaman aja rasanya. Lihat ya, berarti kan trauma masa lalu dia tuh membuat dia seperti pakai kacamata ngelihat orang tuh semua jadi sama karena pernah mengalami satu perlakuan yang buruk. Padahal orang-orang ini semua udah berusaha ngejangkau dia gitu loh. Ngajakin dia. Nah jadi maksudnya dua hal itu tuh real gitu. Dari sisi coolnya harus berbenah, dari sisi orangnya juga harus membuka hati untuk kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan. Berarti sebenarnya lebih ke
dua-duanya harus terlibat juga sebenarnya ya. Iya. Dari coolnya harus memang benar-benar open dan welcome. Namun dari sisi orang-orang yang mau join ini harus memberikan ruang juga nih untuk si komselnya atau si orang-orang yang berada di cool itu supaya bisa menjadi temannya lah, kita Betul. bilang kayak gitu. I see. Karena kok perhatikan juga gini ya, di setiap cool tuh pasti ada 4 tahapan nih biasanya yang terjadi. Oke, apa tuh? Oke, yang pertama tuh namanya forming, form. Forming. Form tuh membentuk. Oke. Jadi waktu coolnya baru mulai dibentuk, pasti ada form ya kan. Nah abis form biasanya ada storming, storm tuh badai. Ya jadi abis dibentuk pertama masih tahu yang baik-baik aja. Nanti pas udah berjalannya waktu ada gesekan, ada masalah. Lu nongkrong kok gak ngajak gua lu? Wih. Kayak gitu-gitu deh. Nah itu mulai terjadi storm itu kan. Oke. Itu namanya storming. Nah ada orang-orang yang akhirnya udah deh gue cukup sampai sini, gue gak mau di sini lagi. Tapi kalau dilanjutin dia akan mulai ketemu yang namanya norming, norma tuh artinya kita mulai kenal. Oh dia memang ngomongnya begini, ternyata memang dia kalau ngomong nadanya tinggi. Oh ternyata dia background keluarganya gini, pantesan dia kok baperan banget. Jadi kita mulai memahami norming tuh. Baru terakhir performing. Baru cool ini bisa berfungsi dengan atau grup ini. Ini bukan cool aja sih sebenarnya, ini organisasi manapun ada 4 tahapan itu. Form membentuk, storm badannya datang, terus norm mulai paham orang-orang ini gimana, baru kita bisa kerja sama perform. Nah banyak orang tuh gak siap gitu waktu ngadepin yang storm ini, dan mungkin ekspektasinya karena ini komunitas gereja jadinya dia lebih harusnya begini, harusnya begitu, tapi pas storm itu datang gak siap gitu loh. Karena jujur ya dulu Koko juga waktu datang ke sini, Koko juga kan orang baru. Storming banget tuh. Dan Koko juga gak langsung ngerasa di welcome. Kenapa? Karena waktu itu Koko juga salah satu yang cukup tertua. Jadi maksudnya ada beberapa yang udah senior. Terus Koko. Terus yang lain anak-anak. Maksudnya anak-anak usianya di bawah Koko gitu ya. Oke. Jadi yang dituakan gitu. Koko mau harapin mereka welcome Koko. Mereka juga mungkin bingung gimana nge-welcome-nya. Ini udah lebih tua dari gua nih gitu. Iya kan? Terus ada orang-orang yang menyambut nih, tapi kan tetap aja di pertemuan pertama tuh kita nggak sedekat itu kan, ya kan. Tapi kalau abis itu langsung Koko berasumsi, nggak asik lah mereka, enakan komunitas Koko dulu di Jakarta. Koko kan dulu di Jakarta juga ikut komunitas youth juga. Kalau Koko bandingin ya nggak sebanding. Kenapa? Karena di sana Koko udah lama. Benar. Iya kan. Sedangkan di sini baru, terus Koko bandingin, iya ya nggak asik dulu. Itu sebenarnya nggak apple to apple. Nah jadi waktu itu ya udah Koko pikir ini memang prosesnya nih kayak yang tadi tuh. Ini juga baru mulai nih, form ya kan, storm ini bahkan belum mulai waktu itu ya, karena belum ada badai apa-apa, aku baru mulai kenal, terus akhirnya paham norm, baru akhirnya bisa jalanin komunitas ini, maksudnya jalan bersama komunitas ini. Jadi itu juga mungkin gambaran yang perlu untuk kita pahami bahwa kita nggak bisa langsung tiba-tiba norm, kita nggak bisa langsung tiba-tiba perform, kita perlu melewati fase yang nggak bisa di skip yang namanya storm, tapi itu bukan berarti kamu nggak di sini gitu. Tapi itu mungkin bisa jadi pembentukan Tuhan baik buat sisi orang baru maupun buat sisi orang lama. Wah, oke. Ini menarik banget sih karena jujur baru dengar juga nih terkait dengan tahapan cool ini, tahapan organisasi inilah gitu kan. Forming, storming, norming dan performing ini. Nah, karena sebenarnya kan tema besar yang kita mau bahas kan cool terkait dengan eksklusivitas itu kan sebenarnya nyangkut ke si storming itu ya. Nah, kalau dari Koko nih sebagai orang lama gitu, storming apa sih yang paling membekas di Koko? Storming yang paling membekas? Iya, kejadian storming apa yang paling membekas di Koko selama melakukan pemuritan di cool ini? Pada saat ada yang bergesekan satu sama lain ya, khususnya bukan kitanya tapi anggotanya. Ada juga sih yang sama leadernya. Ya, jadi sesama anggota gitu. Ya, sesama anggota ada yang kena badai nih. Ini selek sama yang ini. Terus ada juga yang merasa tidak diperhatikan sama leadernya. Iya. Ya kan? Terus akhirnya mulai hilang dari komunitas, maksudnya nggak datang lagi atau jarang datang, dihubungin nggak bales dan lain sebagainya. Itu tuh kayaknya dari zaman ke zaman pasti selalu ada sih
Ya dari waktu Koko masih jadi anggota, jadi gembala Kul, sampai sekarang gak pegang Kul. Tapi Koko masih dengar cerita-cerita itu selalu ada gitu. Nah tapi kita gak bisa kayak sama ratakan semua cerita itu. Apakah penyebabnya sama. Ya, yang penting prosesnya dijalanin. Proses apa? Proses menyelesaikan masalah. Jadi Koko tuh selalu ya bilangin ke, khususnya buat orang-orang yang Koko follow up. Koko tuh bilang gini, bedanya komunitas rohani sama bukan komunitas rohani itu apa sih? Kalau kita di komunitas luar nih, lu bermasalah sama orang, ya udah, lu pergi aja jalan sendiri, gua jalan sendiri. Kita nggak usah berhubungan lagi. Nah, tapi bedanya komunitas rohani, waktu ada gesekan terjadi, justru itu kesempatan untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan selama ini ajarkan. Mengampuni, memaafkan, mengasihi musuhmu. Momen-momen itu hanya bisa dipraktekkan pada saat ada gesekan. Dan gesekan itu biasanya terjadi tidak dari jarak jauh kan. Ya kita jauh begini kan gak gesekan. Pas lagi deketan. Jadi semakin dekat sebuah hubungan nih selalu akan ada resiko deh. Nah dan mau itu di rohani atau bukan rohani ya komunitasnya ya. Nah pas itu terjadi di komunitas rohani dan gesekan mulai terjadi, ini nih yang penting. Itu adalah pakai itu sebagai sebuah kesempatan untuk mempraktekkan apa yang kita tahu selama ini. Firman Tuhan yang kita dengar. Ibaratnya itu kayak ujian prakteknya. Selama ini kalau ujian teorinya mungkin kita udah tahu nih. Kita udah bisa jawab. Kalau ada yang menyakiti engkau, apa yang harus kau lakukan? Kasihilah musuh. Iya. 70 kali, 7 kali. Udah tahu nih. Tapi prakteknya itu dilakukan pas apa? Pas kejadian. Pas ada perselisihan, pas ada pertengkaran. Dan itu sih yang selama ini Koko lihat itu terjadi. Bahkan pernah nih ada antar Kul saling tidak suka. Menarik sekali. Jadi dimulai dari mana? Leadernya. Jadi leadernya gak suka sama leadernya. Terus anggotanya ikut-ikutan. Mau digali lebih lanjut? Nggak usah, nggak apa-apa. Jujur penasaran tapi jangan mancing ya, tolong. Jadi pas yang si leader ini lagi pelayanan nih, anggota yang dari Kula ini itu tuh kayak nggak suka gitu. Apa kayak gitu. Iya, pas nanti gantian nih leader yang ini pelayanan, yang anggota Kul leader ini. Apa nih? Kayak gitu jelek banget, nggak bagus kayak gitu. Itu tuh terjadi guys, itu terjadi. Terus gimana? Nah itu gimana pas itu terjadi? Yang Koko ketemuin ya leadernya. Si A sama si B ketemu yuk. Kamu kenapa? Coba cerita apa yang kamu gak suka. Kamu kenapa? Masalahnya apa? Coba cerita. Jadi Koko dengerin mereka, yang satu ngomong. Terus Koko bawa temen juga ya. Buat satu dampingin yang ini. Biar lagi dampingin yang ini. Biar gak overwhelm juga ya? Iya jadi mereka gak merasa tidak ada temannya gitu. Jadi Koko bawa satu orang lagi untuk dampingin mereka. Terus ya udah akhirnya mereka cerita dan sebagainya. Koko dengerin, terus Koko lurusin yang pemikiran ini salah nih. Kalau yang ini pemikirannya yang salah apa gitu. Jadi dengerin mereka dan di saat yang bersamaan ngomong. Dan Koko bilang ya memang inilah bedanya komunitas Kristen sama bukan. Kalau terjadi masalah ya kita ketemu. Dan kita pakai ini sebagai kesempatan untuk menjadi dewasa, mempraktekkan firman. Jadi akhirnya ya udah mereka walaupun awal-awal tuh masih susah ya, tapi di saat itu mereka akhirnya saling mendoakan, minta maaf dan selesai. Memang nggak langsung selesai. Jadi enak ya karena di bawah-bawahnya kan masih belum kan. Tapi kalau leadernya udah berdamai, akhirnya pada saat anak Kulnya ngomporin gitu ya, leadernya ini tidak ikut terbakar gitu. Enggak, kita udah beresin kemarin. Kita gak boleh mikir gini, akhirnya lama-lama baru bisa ikutan memahami lah, walaupun gak semua. Makanya damage-nya tetap terjadi sebenarnya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi karena leader-leadernya ini saling gak suka ini udah turun ke bawah. Tetap terjadi dan itu gak bisa di rewind ya, gak bisa di undo gitu. Nah makanya hati-hati banget kita as a leader untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nah. Dengerin ya Ferdinand ya. Soon to be a leader kan, Fer. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Aku gak bisa jadi leader. Hancurkan, patahkan perkataan itu. Ya, oke. Tapi ada nih kok. Apa tuh? Ada yang mau masuk Kul dengan pandangan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Misalnya nih. Misalnya ya udahlah. Ini
mau mendekati seorang cewek, semisalnya seorang cewek atau cowok gitu. Oke. Nah, itu Menarik nih. Terus ada tujuan tertentu untuk mendekati seseorang buat pekerjaan, semisalnya begitu. Oke. Buat bisnis gitu ya. Iya, buat bisnis. Nah, menurut Atau bisa jadi juga untuk pelayanan juga. iya. Karena kan Sabi. kebetulan kan di komunitas kita kul itu kan juga salah satu syarat untuk melayani juga nih, Betul. tertanam di dalam kul. Iya. Nah, menurut Koko gimana nih manusia-manusia seperti ini? Kalian sendiri coolnya waktu itu motivasinya apa coba? Kasih tahu Fer. Kasih tahu, ayo. Dari yang ngajuin Oke, pertanyaan oke, dulu kan. Oke. Kalau aku sih motivasi pertama biar dapat teman aja, biar dapat teman karena di luar udah nggak punya teman. Oke. Pengen punya teman yang sefrekuensi gitu. Oke. Gitu. Tapi ternyata tidak dapat karena terlalu Kristen. Awalnya. Mana nih maksudnya? Agak-agak kaget. Maksudnya dia datang ke coolnya terlalu Kristen gitu. Oh. Terlalu Kristen. Kirain bisa. Ini gimana emang? Iya, Bang. Enggak apa-apa. Kok ngejudge? Iya, terus. Iya. Terus Oke. ternyata juga saya tidak di welcoming gitu. Oh. Saya merasa nggak di welcoming. Ya Oh udah. iya? Oke. Iya. Menarik nih. Terus abis itu? Boleh nih. Ya udah. Jadi kurang untuk datang ke kulnya, tapi ke gereja tetap datang Oke. gitu. Nah, itu aku menurut kau gimana? Terus sampai akhirnya bisa tetap ikut cool gimana ceritanya? Ya tetap jalanin aja kul-kulnya itu gitu. Oke. Ya Karena sudah terikat pelayanan ya. belum pada saat Oh, itu belum. kirain. Pada saat itu belum. Justru orang-orang yang di kul cemplungin aku ke pelayanan. Gitu. Ini ya orangnya. Ya, Salah beberapa. satunya lah. Iya. Mohon maaf ya. Gitu. Terus. Ya terlihat fake jadinya. Ya pura-pura ke kul tapi ya bohong aja gitu. Siapa lu siapa gua gitu. Oke. Jadi tapi tetap datang ke gereja ya kok. Ah itu bener apa salah? Bener atau salah Iya. tetap datang ke gereja? Ya bener. Kalau misalkan tetap datang ke gerejanya bener. Terus kalau misalkan kayak motivasi awalnya seperti itu, maksudnya ada motivasi lain gitu kan ya. Tapi kita perlu mengakui kita memang pasti awal-awal motivasinya tuh berbeda-beda dan kita nggak tahu, bahkan kita mungkin belum tahu tujuan cool itu apa gitu loh. Orang kita belum datang. Kita kan nggak dari awal udah langsung serohani ini, ya kan? Jadi awalnya juga kita nggak tahu, cuman diajak-ajak terus, diomongin terus kita coba datang. Nah awalnya yang kita cari ya komunitas dan hubungan kan, maksudnya hubungan yang otentik, relationship yang tulus gitu. Nah tapi pas setelah kita dapat, what next itu yang penting kan. Apa kalau kita cuma berhenti sampai di hubungan aja dan ya udah, kita nggak terlalu peduli tentang apa yang firman Tuhan ajarkan dan itu nggak jadi hal yang kita mau praktekkan. Nah jadi kalau misalkan motivasinya beda-beda menurut Koko ya udah, nggak apa-apa, motivasi awal beda-beda itu sangat wajar. Berarti nggak apa-apa, nggak usah datang kul tapi datang ibadah. Bukan, maksudnya Nah, lonjak lu ya. motivasinya Manusia. motivasi awal beda-beda. Ada yang kayak tadi mau deketin cewek lah, ada yang mau cari bisnis, terus pelayanan. Ini kan pertanyaannya tadi itu kan awalnya. Benar. Jadi kalau motivasinya beda-beda awalnya ya nggak apa-apa. Awalnya, karena kita nggak bisa langsung menyamakan alasan mereka pada saat mereka baru pertama datang. Nah nanti pada saatnya berjalan ini cool nih, Baru mulai. mereka yang tujuan-tujuannya tidak tercapai ini nih, Iya. kemudian akan punya pilihan kan untuk stay. Kalau stay berarti aku harus ganti tujuan aku dong. Kalau dia nggak mau ganti tujuannya ya udah, mau nggak mau dia akan Tersisihkan. merasa ini nggak nyaman dan nggak ada gunanya lagi gue datang. Ingin gue nggak usah datang lagi. Jadi kayak gitu sih. Jadi at some point, at the beginning gak apa-apa untuk datang dengan motivasi yang berbeda-beda. But at some point nih, nanti waktu tujuan-tujuanmu gak tercapai, apakah kamu willing untuk align your why with the purpose of this cell group gitu. Kalau kamu mau align, kamu pasti akan bertumbuh. Tapi kalau misalnya kamu bilang enggak lah, aku gak mau mengganti tujuanku. Kalau gitu bisa jadi kamu gak akan
nyaman dan Stay rasa long. fit lagi di situ. Gitu. Itu yang tadi tuh yang pertanyaan pertama. Oke. Terus yang pertanyaan kedua, kalau seandainya kayak gitu, apakah tidak apa-apa menurut Koko ya, tidak apa-apa untuk terus datang ke ibadah, tapi tadi apa? Nggak tertanam di komsel. Gak tertanam itu maksudnya tetap datang komsel tapi sebenarnya gak feel belong gitu ya? Iya. Masih tetap datang tapi nggak selalu gitu. Oh, nggak selalu. Sesukanya aja. Iya, sesukanya gitu. Datang ke gereja wajib, datang ke komsel Iya, semau gua. Kalau pilihannya antara datang gak datang, mendingan dia datang walaupun tidak tertanam. Kalau pilihannya dari dua itu ya. Oke. Karena kalau dia masih datang masih ada harapan. Kak Vera tuh pembina kita nih, dulu Koko ingat. Dia selalu bilang gini, walaupun dia belum mau terlibat aktif, belum mau ini dan itu, discipleship gak terlalu into it banget. Yang penting dia tetap datang ibadah. Karena hadirat Tuhan tuh bisa mengerjakan banyak hal. Betul. Dan kita gak tahu kapan dia akan menerima lawatan Tuhan dan mengubah cara berpikirnya gitu. Jadi selama dia masih datang gak apa-apa deh gitu. Walaupun kita gak berharap dia begitu terus ya. Tapi dibandingkan dia tidak datang, lebih gak ada channel lagi untuk mengubah cara berpikirnya gitu. Kalau pilihannya antara datang atau tidak datang. Datang tapi tidak tertanam daripada Datang ibadah tapi tidak tertanam komsel. kalau datang ibadah tapi tidak tertanam komsel, pilihannya sama datang ibadah dan tertanam komsel, pasti kan datang ibadah dan tertanam komsel. Kalau datang ibadah tapi tidak tertanam dan tidak datang ibadah, tetap datang ibadah dan belum tertanam. Koko ganti katanya, belum tertanam. Oke, belum tertanam karena akan ada chances ya. Iya, ada chances. Gitu. Karena bukti nyatanya juga sudah terlihat. Nah, coba cerita lanjutannya gimana akhirnya sampai sekarang masih ada di Cool. Nah, jadi gimana? Gimana tuh? Apa yang berubah? Apa yang membuat kamu akhirnya oke deh? Atau sampai sekarang belum juga ya? Hey. Terlalu sukacita. Bersyukurnya masuk di Cool yang baru ini. Oke. Ya orangnya sesuai ini lagi sesuai keinginanku lagi. Oke. Gak Kristen banget. Gak Kristen banget Ini ya. gak Kristen banget nih. Iya. Nah, Sorry ya Fer. karena aku udah lama di sini pelayanan. Jadi doktrin Kristen itu kan udah banyak dong. Jadi aku mulai keren banget nih. Kristen banget nih. Jadi mulai Kristen banget nih. Gitu. Berarti Ferdinandnya terupgrade juga. Iya. Dengan mulai datang tiap minggu. Walaupun di Cool sebelumnya fake gitu. Oke. Karena di dalamnya, kok tahu nggak yang kayak ada circle dalam circle? Oh, oke. Itu yang kamu lihat gitu. Yang aku rasain. Waktu yang datang pertama kali. Bahkan sampai beberapa lama sih cukup lama sih jujur. Oke. Cukup lama. Iya ya. Cukup lama. Oke. Cukup lama. Ya, jadi Oke. tahu kan kau? Iya, tahu. Circle dalam circle. Iya, grup dalam grup gitu ya. Betul. Jadi kita nggak dianggap nih kau gitu. Oh, oke. Ya udah datang aja gitu. Sekedar say hello. Gimana kabar hari ini? Ya template misalnya 1 minggu. Gimana kabarnya satu minggu ini gitu. Gini ya udah gitu terus. Ya sampai sekarang bertahan. Sampai keluar dari grup itu, dipecah lagi, ketemu lagi grup ini. Grup ini. Nah, apa beda yang paling kamu rasain di grup ini? Autentik sih kok. Oke. Autentik. Jadi aku dapatin ya memang ini real care gitu. Oke. Oh yang enggak di hari Minggu doang gitu. Bahkan ada gembala-gembalanya juga nanyainnya bisa dalam 1 minggu itu 3 kali gitu. Tetap di reach lah gitu. Sebelumnya gitu. Begitu kok. Oke. Yang aku rasain ya. Ya. Gitu. Nggak tahu Bapak ini. Silakan Bapak. Menarik. Berhubung kalau kita sama ya. Ya gak apa-apa udah ngomongin aja. Di autentik ya kan. Aku tuh justru pertama kali motivasiku ikut Cool adalah ya pelarian dari kokoku. Tahu lah case-nya gitu kan. Karena kan Koko ini nih pelarian.
Oke, terus Aku sudah mengampunimu ya. Jadi karena kan waktu itu kan memang cool ke gereja pun bahkan ngumpet-ngumpet kan. ya. Dan sampai dilarang untuk berteman dengan orang Kristen. Oke. Gitu. Dengan beribu alasan lah gitu kan. Jadi awal motivasiku ya ikut cool itu dan juga dorongan dari Koet juga karena kan pertama kali kesini langsung ketemu Koet juga kan. Gitu. Seiring dengan berjalannya waktu dari leader pertama ke leader kedua lalu ke leader ketiga ya aku ngerasa di setiap leadernya ya udahlah. Udah ngomongin aja. Iya nggak apa-apa. Jadi aku ngerasa di 3 periode aku bersama leader ini dari percabangan dari original sampai ke cabang 1 ke cabang 2 itu stormingnya ada masing-masing sih. Stormingnya ada masing-masing dan aku juga cukup mengakui bisa dibilang mungkin juga ini dirasain sama teman-teman juga ya. Kadang tuh storming yang kita alami di cool itu mayoritas pasti bermula dari ego. Ego pengen ini, Oke. ego pengen Oke. di follow up, ego ingin dianggap, Oh, pengen notisan ya. pengen notice Iya, seperti iya. itu. Jadi sampai dengan ke leader ketiga sekarang ya, dan ketemu dengan banyak orang baru juga, aku sampai di titik sekarang motivasiku adalah udah bukan untuk kayak I want to be noticed because of my music talent. Bukan itu lagi. Tapi sekarang motivasiku adalah at least sekecil apapun yang bisa kulakuin, aku pengen bisa membantu cool. Sekecil apapun itu. Gitu. Karena dulu kan mencoba melakukan hal besar kan. Cuma kan capek sendiri ya kan. Karena ngelakuinnya bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang. Tidak ternotis pula. Wah, jadinya capek sendiri ya kan. Betul. Jadi akhirnya aku mengerti, belajar dan akhirnya ya udah, yang penting lakuin apa yang bisa lu lakuin aja, nggak usah terlalu maksa. Yang penting genuine dan tidak terbeban. Dan pastinya itu akan membantu aku juga untuk bertumbuh. Di cool itu. Di Kayak cool gitu. yang ke saat ini. Di cool yang saat ini. Oke. Karena jujur di cool yang saat ini juga banyak revelation juga. Aku sempat menyendiri, aku sempat benar-benar mencari banyak nilai yang kayak gue tuh sebenarnya mau ngapain sih di gereja ini. Gue tuh gimana sih pengen berfungsi lah untuk komunitas ini. Tapi in the end setelah disarankan Bapak Edit untuk coba renungin Ren. Apa sih Ren yang mau kamu kerjain Ren? Sebenarnya apa sih gini-gini. Ternyata ujung-ujungnya ya we need to start it from cool sih. Karena kalau dari komunitas, kalau dari sel yang kecil aja kita udah bisa at least ya sorry lah ya kalau misal masih bare minimum. Tapi kalau misal kita udah bisa bare minimum aja. Aku percayanya kayak Ferdinand nih. Udah bare minimum nih, dateng aja gitu kan. Dateng terus fake lah gitu kan, dateng terus. Tahu-taunya nyemplung pelayanan. Iya. Meskipun masih stres, ngulik tiap minggu, nggak apa-apa kan, Fer? Gitu. Dan aku ya jadinya juga, oke. Aku jadi ngerti jalanin kultus sebenarnya itu seperti apa, ekspektasinya apa, kayak gitu. That's why kayak tertanamlah dalam sel guys. It's gonna be worth it. Kayak gitu. Oke, mungkin kok aku mau tambahin ya. Jadi ini juga sebenarnya salah satu bentuk apresiasi juga buat Gembala Cool ya khususnya. Karena di balik ketidakpuasan kita sama leader kita, ada banyak cerita yang kita nggak tahu. Ya, jadi Koko tuh pernah mendengarkan ya semacam keluhan-keluhan lah ya. Keluhan-keluhan dari orang-orang. Nah waktu Koko dengerin keluhan-keluhan itu ya, Koko tuh bilang kembali ke orang ini. Kamu tahu nggak si orang ini lagi lagi mengalami apa? Kamu tahu nggak kalau dia tuh lagi sakit? Kamu tahu nggak kalau keluarganya itu lagi begini? Kamu tahu nggak kalau dia tuh lagi
nggak dalam keadaan At baik-baik some saja. certain point Iya. lah. Dan dalam kondisi seperti itu ya, mereka tuh tetap berusaha walaupun mungkin ada banyak hal yang mereka nggak bisa penuhi ekspektasinya ya. Tapi mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik buat orang-orang yang mereka layani dan mereka pun masih belajar. Mereka bukan orang yang benar-benar sudah ngerti 100% apa yang harus dilakukan kalau case-nya begini, case-nya begini, case-nya begini. Mereka masih learning by doing gitu. Tapi at least ya mereka punya hati untuk tidak ada di zona nyaman dan move ke zona iman untuk memuridkan orang lain. Dan menurut Koko itu jauh lebih, karena itu jadi kayak pemain bukan penonton. Nah makanya Koko tuh pernah bilang sama orang yang menyampaikan keluhan-keluhan ini lah, Koko bilang, kamu gak tahu kan. Jadi kalau memang orang ini, Koko juga gak bilang orang ini 100% benar. Tapi untuk kamu menjudge orang ini dan berpikir dia tuh not doing his job or her job gitu ya. Kayaknya kita gak di posisi untuk bisa melakukan hal itu, Koko bilang. Karena one day ya, kalau nanti kamu menjadi leader dan memuridkan orang, punya tanggung jawab di mana kamu memuridkan orang dengan berbeda-beda ekspektasi nih setiap anggotanya. Kalau kamu punya 5 aja, 5-5-nya tuh punya ekspektasi beda-beda sama kamu. Kamu akan tahu betapa hal ini tuh ternyata sulit gitu. Tapi memutuskan untuk tetap melanjutkan pelayanan ini dan menggembalakan mereka, itu udah sebuah langkah untuk menyangkal diri dan memikul salib sebenarnya. Nah jadi apa sih yang Koko mau highlight adalah pertama, thank you buat semua orang-orang yang mengambil peran sebagai disciple maker. Ya, kalian memang gak sempurna dan kita semua memang gak sempurna. Kalian gak sempurna dan kalian memuridkan orang-orang yang gak sempurna juga. Tapi di dalam ketidaksempurnaan ini, kasih Tuhan yang sempurna itu akan terus menyempurnakan kita ya, supaya kita semakin serupa Kristus. Jadi Koko sendiri ya ngerasain, dulu Koko pernah adalah menggembalakan, cool, terus ada satu orang yang Koko sama Angel tuh kayaknya udah investkan banyak waktu dan bahkan keluar uang, dan bahkan kita kasih dia space lah. Space itu maksudnya benar-benar tinggal di rumah. Ya, terus suatu waktu dia udah lulus sekolah, dia mulai dapat kerja, bahkan Koko antarin orang ini untuk urus KTP-nya. Terus dia dapat kerja, waktu dia dapat kerja, singkat cerita ya, dia mulai nggak datang gereja nih. Terus waktu Koko mulai hubungin dia, Angel mulai hubungin dia nggak balas. Terus Koko bingung kan, salah apa ya kita? Kok dia nggak balas? Kok dia nggak datang? Terus kita coba hubungin temennya untuk bantu hubungin orang ini. Singkat cerita kita diketemuin, diatur Ketemu lah. Ketemu. Terus kita tanya-tanya pun dia nggak mau ngomong langsung face to face sama kita kenapa dia tiba-tiba menghilang. Sampai satu titik dia bilang gini, aku kecewa karena waktu aku ulang tahun aku tidak dikasih surprise. Wah. Kita tambah kaget lah. Karena di pikiran Koko waktu itu walaupun Koko tidak utarakan ya, yang kita berikan kayaknya lebih daripada sekedar surprise ulang tahun deh. Yang kita berikan selama ini nih, selama ini itu lebih. More tapi than kenapa just kenapa kamu cuma ukur kebaikan kita dari satu surprise? momen kecil itu. Benar, dan itu mengubah segalanya gitu. Makanya itu bikin Koko kayak, aduh. Dan yang paling terpukul Angel ya. Dan dia kayak, aduh sakit banget, sedih banget. Dan itulah titik-titik mana kita tuh kadang kayak mau nyerah gitu loh. Kayak udahlah capek. Emang gue gak punya urusan lain apa? Emang gue udah gak ada masalah lain? Kita juga ada kerjaan, kita juga harus ada anak, urus ini. Ngapain gue ngurusin dia? Ngerti kan ya? Terasa Angel banget. Ya kan? Dan jadi itu tuh kayak pergumulan di dalam hati yang kok gini ya? Nah tapi di momen itu jadi tahu rasanya hatinya Tuhan. Karena kamu hanya bisa merasakan hatinya Tuhan waktu kamu ada di posisi memuridkan. Karena Yesus juga memuridkan murid-murid dan dikecewakan terus-menerus sama murid-muridnya, ya kan? Ada aja lah momennya. Tapi dia gak berhenti menyerah untuk memuridkan. Yang ada Yudas yang menyerah ya. Tapi Yesusnya tidak nyerah loh gitu. Terus sesudah itu, Koko sama Angel juga dapat pengertian kalau kita bisa dipakai Tuhan sebagai disciple maker nih, gembala cool, untuk membentuk seseorang menjadi seperti Yesus. Tapi sebaliknya ya, orang-orang yang kita layani dan kita gembalakan ini juga bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kitanya jadi seperti Yesus. Jadi dari situ highlight Koko ada lagi nih, ada banyak cerita dari disciple maker yang kita tuh gak tahu.
doakan mereka. Ya walaupun mereka kurang ini kurang itu, be grateful. Kalau kita selalu ngelihat lobangnya, kita nggak akan makan donatnya, ya kan? Wow. Ya walaupun ada Nggak donat nyangka ya. yang tidak berlobang ya. Iya. Tapi kalau kamu makan donat kan kamu makan donatnya, rotinya bukannya lobangnya. Lobangnya. Jadi kalau kamu lihat lobangnya terus, kamu jadi nggak bersyukur sama rotinya gitu. Nah ini Mas Koko nih untuk appreciate the disciple makers, juga untuk mendorong kita untuk melihat pemimpin rohani itu sebagai orang yang memang gak sempurna. Tapi yang penting orang ini terus mau disempurnakan. Oke. Nah di sisi yang lain nih, Koko juga mau ngomong sama yang sedang menjadi bagian dari tim inti Cool atau Gembala Cool. Jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Orang yang terlatih dalam melayani, jadi terbiasa dalam memimpin. Ya, orang yang terlatih melayani akan jadi orang yang terbiasa untuk memimpin. Jadi teruslah layani, dan Tuhan tuh terus akan bentuk kepemimpinan di dalam diri kita. Karena kepemimpinan Yesus itu adalah kepemimpinan yang melayani, ya, servant leadership. Jadi jangan menyerah, jangan, dan yang paling penting nih gini, jangan punya savior syndrome. Savior syndrome itu merasa akulah juru selamat buat anggota kulku. Jadi aku harus selalu ada 24 jam. Aku harus melakukan semua hal yang bisa kulakukan untuk menolong mereka. Lama-lama nih kita yang jadi juru selamatnya. Dan itu bisa jadi jebakan buat kita-kita yang melayani atau mendisciple orang lain. Kita seperti menggantungkan keberhasilan hidup orang ini sama kita. Padahal orang ini dan keputusannya yang akan membuat perubahan hidup. Kita hanya bisa membantu dan mengarahkan. Even konselor aja tahu kok. Konselor tuh gak boleh ngambil keputusan buat si konseli orang yang dikonselingnya. Dia cuma boleh mengarahkan, melemparkan pertanyaan untuk si konseli ini berpikir dan akhirnya mengambil keputusan sesuai dengan pemikiran dia yang diolah tadi. Jadi sama halnya. Jadi jangan gantungkan semuanya di diri kamu. Kita bukan juru selamatnya, Yesus juru selamatnya. Wow. Oke, memang sangat berdaging ya. Oke, kalau kayak gitu. Sekali lagi kita mau say thank you buat para leaders ya. Kita mau say thank you buat para leaders Cool yang sudah menginvestkan waktu, tenaga, hati, uang, keringat, bensin, semuanya lah. Betul. Gitu. Betul sekali. Perjuangan kalian gak akan sia-sia guys. Perjuangan kalian gak akan sia-sia. Terima kasih juga buat Koet untuk Thank you Koet. jawaban-jawabannya. Sama-sama. Kamsahamnida. Sejauh ini kita masih belum berhasil menyerang Koet ya. Betul. Jadi nantikan di next episode kita akan menyerang Koet lagi. Siap mengeles. Oh. Matrix ya. Oke, kalau kayak gitu, thank you ya Thank you, Koet, guys. thank you Thank you Ferdinand, juga. thank you guys, God Thank you, guys. bless.